Kota Bekasi akan menampilkan inovasi TTG yang akan menyampaikan paparan Saudara Pak Ferry Nelson. Alat yang akan ditampilkan yaitu Kencana Water Refill Incinerator ya, insinerator. Kami ulangi, Rencana Water Refill Incinerator. Ini sangat unik ya. Kami persilakan alatnya untuk dibawa ke depan. Foto saja. Oke. Nanti mungkin tim juri ya akan seoptimal mungkin, sejelas mungkin dapat melihat alat yang dapat dipraktekkan, atau videonya mungkin sejelas mungkin akan mohon ditampilkan secara jelas. Baik, mungkin ada moderator yang akan tampil di depan. Saudara Ferry Nelson, kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati panitia penyelenggara TTG tingkat Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati para peserta lomba TTG tingkat Provinsi Jawa Barat. Dan yang saya hormati Bapak-bapak Dewan Juri di sini. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, Pak, nama saya Ferry Nelson, dan satu lagi ada Bapak Joko Susilo namanya di bawah, karena alat kami sekarang outdoor di bawah. Nanti kita coba nanti untuk melakukan testingnya di outdoor gitu. Oke, Pak, kami perwakilan dari Bekasi dalam kategori untuk inovasi teknologi tempat guna. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan alat kami yang bernama Kencana Water Refill Incinerator. Silakan slide-nya. Next. Sebelum nanti saya mempresentasikan, kita coba dulu menyaksikan visual dari alat yang kami akan jelaskan. Silakan videonya. Salah satu permasalahan sampah di perkotaan yaitu belum sepenuhnya dapat diangkut ke tempat pembuangan akhir mengingat keterbatasan armada angkut dan kapasitas TPA. Sehingga sebagian besar masyarakat memilih untuk mengelola sampah di lingkungannya dengan cara dibakar baik secara langsung maupun menggunakan insinerator. Pembakaran sampah tanpa menggunakan insinerator dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan polusi, namun jika dibakar menggunakan insinerator harus menyediakan biaya operasional dan maintenance yang tinggi. Untuk menyiasati hal tersebut, kami mencoba memanfaatkan energi panas pembakaran sampah menjadi unit usaha produksi air minum isi ulang dengan sistem pemasakan dan penyulingan reverse osmosis. Kencana Water Refill Incinerator adalah jawaban dari permasalahan tersebut. Alat ini merupakan inovasi insinerator yang terintegrasi dengan sistem penyulingan air dengan memanfaatkan energi panas pembakaran sampah untuk merebus air. Sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dibakar di dalam insinerator. Segala jenis sampah bisa masuk dengan perbandingan sampah basah dan sampah kering 3:1. Pembakaran sampah ini menghasilkan limbah udara yang akan dikelola oleh waste scrubber, sehingga polutan pada asap tidak terbang bebas. Di dalam waste scrubber ini terdapat nozzle yang berfungsi untuk menyemprot asap sehingga polutan terperangkap di dalam air. Air yang mengandung polutan atau beresidu ini dapat digunakan sebagai disinfektan alami. Pompa ini akan digunakan untuk mendorong air ke tahapan reverse osmosis. Tahapan ini terdiri dari silikon span, granulated karbon, CTO carbon block visa cartridge, serta membran reverse osmosis itu sendiri. Setelah melewati tahapan reverse osmosis, air dipanaskan melalui boiler yang panasnya didapatkan dari hasil pembakaran sampah di dalam insinerator. Air didinginkan kembali sampai kurang lebih 40 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu tersebut, air disalurkan kembali untuk melalui proses filter terakhir. Proses ini meliputi post carbon cartridge,
pos antibakterial, pos bio yellow, serta kapsul bio alkalin mineral. Dengan alat ini, masyarakat dapat mengelola sampah di lingkungan sekitarnya dengan cara yang ramah lingkungan, serta dapat memenuhi kebutuhan biaya operasional dan perawatan insenerator dari usaha air minum isi ulang produksi dari Kencana Water Refill Incinerator. Selain itu, alat ini juga dapat menyediakan sumber air minum yang murah dan steril karena telah melewati tahap pemasakan dan penyulingan reverse osmosis untuk menghilangkan bakteri dan mikroorganisme. Karena produk air minum dari alat ini telah memiliki sertifikasi pengujian sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang syarat air minum layak konsumsi yaitu tidak mengandung E. coli, bakteri coliform dan bebas zat kimia beracun. Saya sadar bahwa Pemda Kota Bekasi saya mendorong inovasi rencana refill insinerator memanfaatkan energi panas insinerator pengolahan sampah. Di satu sisi dapat mengatasi masalah sampah, di sisi lain juga dapat menjadi usaha. Inovasi ini merupakan salah satu model persoalan baru manajemen pengolahan sampah secara komunal yang efektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi secara umum. Saya, Ergani Muhammad, PJ Wali Kota Bekasi, mendukung penuh dan Kencana Water Refill Incinerator dalam mempelopori pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi tepat guna sebagai solusi mengatasi permasalahan sampah di tingkat komunal yang memberikan nilai tambah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong terbentuknya budaya masyarakat yang kreatif dan inovatif menuju visi Kota Bekasi yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari video tadi, kita bisa melihat bahwa ada isu yang saat ini di dunia mungkin khusus di Indonesia yang sedang kita alami. Yang pertama itu masalah energi, yang kedua isu lingkungan. Nah, alat yang kami ciptakan ini sebenarnya kami mencoba untuk mengcover isu itu agar bisa diselesaikan oleh alat ini. Bagi kami, menciptakan inovasi atau teknologi tertentu itu mempunyai 4 filosofi. Ada filosofi yang kami pegang gitu ya, ada 4 landasannya. Pertama, bagaimana teknologi atau inovasi yang kita ciptakan itu bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya sebenarnya energinya bisa diefisiensi dengan teknologi tersebut. Yang kedua, isu lingkungan sekitar di komunal itu bisa terpecahkan dengan teknologi itu. Terus yang ketiga adalah masyarakat tuh benar-benar merasakan ada manfaatnya atas inovasi dan teknologi yang diciptakan. Dan yang keempat, ini yang menurut kami yang sangat penting karena pengalaman kami selama memberikan inovasi, mengeluarkan produk itu bagaimana dengan teknologi, inovasi ciptakan itu masyarakatnya tercipta kemandirian ekonomi. Karena menurut kami dengan terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat, inovasi ini akan terus bisa berjalan. Akan sustain gitu, inovasi berikutnya juga akan tercipta. Next. Nah, tujuan dan sasaran kami sebenarnya ada 4 aspek nih Bapak Ibu dalam menciptakan inovasi atau teknologi. Pertama itu tuh adalah aspek ekonominya. Pertama aspek ekonominya dari alat kami itu kami mencoba mengutilisasi energi panas yang tadi insinerator, yang tadinya panasnya itu terbuang, energi panasnya kami manfaatkan untuk melakukan perebusan air. Kemudian kita akan membentuk unit usaha untuk membentuk kemandirian ekonomi itu. Kedua itu adalah aspek ekologis. Aspek ekologisnya adalah kemudian sampah yang di komunal tadi, di masyarakat tersebut itu bisa diolah sendiri secara mandiri oleh masyarakatnya. Sehingga sampah yang tadinya bisa harus bergerak atau pindah ke TPA itu tidak terjadi karena sampahnya berhasil diolah di komunal tersebut. Yang ketiga itu adalah aspek sosial. Artinya aspek sosial apa? Karena masyarakat atau komunal tersebut akhirnya merasa memiliki teknologi itu bermanfaat, mereka menjaga dan terus untuk memperbaiki teknologi dari terus menerus. Keempat adalah aspek dari regulasi atau pemerintah. Di sini pemerintah kita akhirnya karena ada saving energi, efisien energi, jadi subsidi ke masyarakat juga akan berkurang. Next. Nah, manfaat kita sebenarnya adalah menciptakan smart energy. Bagaimana energi itu menjadi smart, ada green energy, ada reduce sampah, recycle sampah, pemberdayaan ekonomi dan juga membuka lapangan pekerjaan. Next. Nah, ini metodologinya. Jadi sebenarnya alat yang kami ciptakan ini terdiri dari 3 alat, Pak. Pertama itu adalah si insinerator sendiri, kedua si boilernya
untuk memanaskan airnya. Ketiga itu adalah alat reverse osmosis. Nah, alat reverse osmosis ini sebenarnya adalah alat yang sudah common. Kita bisa membeli jadi yang ada suka pasang-pasang di rumah atau dalam skala besar di isi air ulang. Next. Nah, ini Pak desain strukturnya, Bapak Ibu, integrasi sistemnya. Jadi itu ada insinerator, kemudian ada web scrubber di sana yang fungsinya untuk supaya polutan pembakaran sampahnya tidak bisa berkurang, reduksi emisi gasnya. Kemudian itu ada boiler, dan kemudian di sini adalah ada paparan mengenai si mesin reverse osmosis penyulingan airnya. Nah, jadi itu nanti integrasi sistem ini yang sudah kami ciptakan, yang nanti berfungsi terhadap 4 aspek tadi. Next. Nah, ini kita sudah juga melakukan sertifikasi pengujian airnya terhadap output air yang sudah diproduksi. Jadi itu ada porsi air tanah. Jadi kami memang menggunakan sumber daya alam yang ada di lingkungan kami sendiri. Jadi air tanah itu kami coba untuk sertifikasi dengan hasilnya. Kemudian kita coba dengan air tanpa rebusan, tanpa ada inovasi si boiler tadi. Kemudian kita coba dengan air proses dengan perebusan. Nah, ternyata itu dengan air perebusan itu lebih hasilnya itu lebih baik gitu, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Next. Nah, ini kelayakan ekonominya. Seperti saya bilang tadi, ada aspek ekonomi yang sangat penting untuk kita tunjukkan. Pertama ini, jadi kita mencoba untuk membentuk mesin skala 4 RT. Jadi saat ini kita punya insinerator yang cukup besar Pak untuk bisa mengelola sekitar 20 RT. Tapi waktu alat itu ternyata maintenance-nya cukup besar gitu ya, sehingga membutuhkan cost yang besar. Jadi kita membuat skala untuk 4 RT, artinya sekitar 120 KK gitu, untuk menekan cost harga maintenance dan juga pembuatan si alat-alat tersebut gitu. Nah, jadi kita sudah hitung itu sekitar butuh hanya 110 juta. Terus kita ada yang kita kombinasikan dengan untuk usaha isi ulangnya, itu HPP-nya itu hanya sekitar Rp293 untuk 1 liter galon gitu harganya. Nah, kemudian kita coba jual harganya 6.000, kemudian kalau kita 1 RT itu sekitar 30 KK atau 40 KK, estimasinya kalau misalnya aspek sosialnya terjadi ya, social engineering terjadi, masyarakat merasa bahwa ini adalah produknya dia, jadi mengkonsumsi air isi ulangnya tersebut, itu bisa mendapatkan margin dengan expand bulan yang sudah ada itu sekitar 7 juta, 6,97 juta. Artinya dengan modal cuma 110 juta, dalam 1 tahun itu sudah BEP Pak. Jadi bisa bayangkan kalau titik 1 berhasil, kita bisa menciptakan di titik-titik daerah lainnya. Sehingga apa? Isu sampah teratasi, kemudian pemberdayaan ekonomi juga tercipta. Gitu. Next. Terima kasih Pak, itu aja proses saya. Terima kasih. Oh, maaf Pak, mungkin kita mau lihat praktek yang di outdoor Pak, mungkin bisa di slide di videonya. Saya ada waktu nggak? Mungkin praktek nanti untuk lihat ke bawah nanti ketika break saja, Mas. Oke. Ya, supaya kita bisa continue. Baik, siap. Ya. Jadi langsung ke pertanyaan saya ya, mewakili teman-teman, nanti akan dilanjutkan dengan yang lain. Oke. Ini kalau lihat dari alatnya, ini lebih banyak cerita mengenai untuk filter air ya. Iya. Jadi bukan cerita mengenai insineratornya, tapi lebih banyak cerita mengenai air yang direbus dengan pembakaran sampah. Nah, yang pertama saya sarankan tadi ada sertifikasi pengujian antara bahan baku, kemudian sebelum pemanasan, kemudian setelah pemanasan. Itu akan lebih baik lagi kalau dibuat dalam bentuk grafis deh ya. Karena kalau dalam bentuk tabel gitu kita susah untuk membandingkan antara sebelum dan sesudahnya. Oke. Terus kemudian tadi kalau saya lihat di ruang bakar itu suhunya kan 700 derajat ya. Nah, bahan bakar sampah yang dimasukkan ini apakah bahan organik saja atau termasuk bahan anorganik,
Di situ termasuk PEP atau mungkin PPP, bahan bakar plastik, atau hanya organik saja. Tuh. Kemudian yang kedua terkait dengan pembakarannya. Ini kan di dalam ruangan ya. Nah, kalau kita membakar sampah, ininya kan yang harus kita perhatikan itu kan emisinya. Nah, ini saya tidak melihat keamanan dari sisi emisinya ya. Tidak ada pengujiannya ya. Bagaimana SO2-nya, bagaimana CO2-nya, bagaimana kandungan yang lainnya gitu loh. Karena ini di dalam ruangan memang tidak kelihatan ada asap sih ya. Tapi furin itu kan tidak berasap ya, tapi membahayakan. Itu bagaimana komentar Anda untuk pengujiannya? Saya kira ini sebentar, ini pembakarannya dari bawah ya. Benar Pak, dari tungku Pak. Dari tungkunya untuk memanaskan air. Sementara itu dari saya dulu, terima kasih. Silakan langsung saja. Terima kasih Pak. Pertama terima kasih Pak inputnya mengenai grafik pengujian air tadi, nanti akan jadi catatan buat kami. Kemudian bahan sampah Pak. Bahan sampah itu sebenarnya insenerator ini bisa semua bahan sampah Pak sebenarnya. Tapi lebih baiknya memang itu dipilah Pak dari awal. Jadi untuk bahan-bahan plastik yang membahayakan buat nanti emisinya, itu bisa kita pilah dulu, tidak kita bakar. Jadi bahan-bahan organik kita bisa bakar di situ, biar isi lingkungan juga aman gitu Pak. Tapi kalaupun misalnya bahan plastik PE dan segala macam kita bakar, sebenarnya kita cukup confident sih Pak dengan ada teknologi web scrubber yang akhirnya bisa mereduksi emisi itu. Cuman memang kita perlu alat sih Pak untuk mengukur itu emisinya gitu. Itu yang sebenarnya sekarang kami lagi mengkombinasikan alat itu, karena ada dari teknologi tepat guna dari Kota Bekasi juga yang udah menciptakan alat itu Pak. Nanti kita akan coba kerjasama Pak. Cuman dari pengalaman kami Pak, dari insenerator kami yang di lokasi kami sekarang, itu pembakaran kami lakukan, itu sebelahnya tuh ada pohon Pak gitu. Sementara pohon itu tidak daun-daunnya nggak kering dan pohonnya nggak mati. Menurut kami secara natural Pak, itu sebenarnya berarti secara emisi itu aman karena tidak ada impact kepada pohon tersebut. Tapi sekali lagi Pak, itu memang harus diukur secara data ya Pak ya, dengan menggunakan alat. Kemudian uji emisi tadi sudah saya jelaskan Pak, itu memang jadi catatan buat kami Pak untuk bisa diukur dengan secara data secara alat. Terima kasih Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak atas presentasinya, menarik sekali. Mohon kalau memungkinkan ditampilkan kembali tadi perhitungan BEP-nya seperti apa, karena tadi agak detail ya, dari modal 110 juta tadi yang dijual apa dan sebagainya. Oke, boleh slide yang terakhir Mas. Oke, jadi ini Pak, kalau mesin skala 4 RT itu kita harga insinerator boilernya itu dan mesin airnya itu Pak sekitar 110 juta Pak modalnya. Nah kemudian harga raw materialnya ini karena kita air tanah Pak, kita asumsinya 1 liter air tanah itu kita hargain Rp5 Pak gitu. Jadi kalau 19 liter 1 galon itu sekitar Rp95. Kemudian kita kemarin sudah riset gitu Pak, tisu galon yang biasa itu harganya Rp78, kemudian tutup galonnya itu Rp120. Jadi sebenarnya modalnya itu hanya 293 Pak, 1 galon gitu airnya gitu. Nah kita akan menjual itu harganya sekitar Rp6.000 gitu. Kalau sekarang kita ada satu brand merek tertentu yang sekarang sudah banyak gitu, mungkin di harga 9.000 atau 8.000 gitu ya. Jadi masyarakat merasa memiliki air yang lebih sehat karena udah direbus gitu ya. Berbeda dengan air isi ulang lain, nggak melakukan perebusan, mereka dapat air lebih sehat dengan harga lebih murah. Jadi secara ekonomi masyarakatnya kena. Kemudian mereka tidak perlu lagi untuk merebus air di rumah. Kadang-kadang kalau kita isi air ulang kan harus merebus lagi gitu ya. Buang gas lagi, buang energi lagi. Nah itu yang kita poin kita di situ. Nah kalau rata-rata jumlah hari sehari laku 80 galon gitu ya, karena masyarakat 4 RT 8 sekitar 120 orang, 110 kakak, sehari 80 galon saja, berarti income per bulannya itu sekitar 14.400.000 Pak gitu. Nah kita udah kalkulasi upah operatornya itu karena cuma 80 galon mungkin cukup 2 orang atau 1 orang sebenarnya cukup gitu ya, cuma 2.400.000. Kemudian ini ada hal yang unik Pak, kontribusi kas ke RT. Jadi profitnya itu kita akan berikan Rp1.000 per galon untuk ke RT. Jadi nanti
masing-masing RT kemudian itu merasa ada uang kas yang balik lagi dari transaksinya, bisa dikembangkan untuk acara RT-nya lah atau misalnya membangun lingkungannya gitu ya, sehingga masyarakat merasa memiliki bisnis itu gitu. Nah kemudian ini final marginnya Pak, ini kita juga ada expense bulanannya, ada listrik, ada transportasi, ada service motor yang untuk mengantar-ngantar airnya gitu ya, ada maintenance-nya juga udah kita hitung di situ. Terus biaya penyusutan, uji lab juga kita mau bilang itu kita per 3 bulan sekali kita uji gitu ya untuk memastikan bahwa itu area yang sehat. Terus ada biaya internet. Nah dari itu Pak, dari 8 juta itu, ini simulasinya Pak, kalau misalnya sehari itu 200 sebulan itu 240 galon segini hasilnya Pak, 3,5. Kalau sebulannya itu 600 galon, hasilnya 8,896 juta. Jadi estimasinya dikurang dengan expense bulannya menjadi 6,97 juta. Jadi dengan modal 110 juta mungkin BIP-nya sudah balik setahun Pak. Cukup menarik sih menurut saya Pak. Terima kasih. Kalau biaya operasionalnya untuk SDM sudah termasuk belum ya? Sudah Pak, di situ Pak. Upah operator per bulan Pak, 2.400.000. Oh baik ya. Jadi ini dari jualan air galonnya. Benar. Nah dan ini sudah berjalan jualan air. Saat ini belum Pak. Belum. Jadi sekarang kita masih mempunyai alat yang si prototipe yang tadi itu Mbak. Jadi sekarang terus terang kita ini sekarang lagi coba untuk mencari akses dana Pak sebenarnya supaya 110 juta ini bisa kita dapatkan. Baik. Karena melalui kelayakan ekonomi yang setelah kami riset itu memungkinkan sekali gitu Pak. Gitu. Jadi kalau ini terjadi mungkin dalam waktu dekat kami akan mencoba ini Pak untuk bisa diimplementasikan sehingga mungkin bisa menciptakan di titik-titik lain juga kemudian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh saya lihat ini kualitas air yang dihasilkan oleh sistem ini? Slide sebelumnya Mas. Ya ini Pak. Nah yang air proses tanpa perebusan dan dengan perebusan ini bisa dibandingkan nggak Mas? Nah. Geser sebelah kiri mungkin ya. Bukan, sebelah kanan, sorry. Nah, bedanya saya nggak kelihatan nih. Bedanya di yang bagian TDS-nya Pak. TDS-nya berbeda Pak. TDS-nya berbeda. TDS-nya yang mana sih? TDS yang nomor 5 ya? Nomor 5, benar Pak. Kalau yang tengah itu berapa TDS-nya? TDS-nya 66 Pak. 65. 65 benar. Kalau yang kanan? 40. Dua-duanya masih masuk ini ya? Masih Pak, masih masuk. Masih. Jadi secara untuk dikonsumsi itu dua-duanya oke kan? Oke Pak. Oke. Nah kemudian kita ke slide berikutnya, coba tolong. Nah maksudnya ke sini. Kalau ini investasinya insenerator plus boiler, itu ada tambah 75 juta gitu ya. Kalau mesin air reverse osmosis saja 35 juta, artinya yang kalau tanpa insenerator dan boiler itu masih bisa jualan ya? Masih sebenarnya Pak. Tapi kan kita mau mengatasi masalah isu lingkungannya sampahnya juga kan Pak gitu. Pemanfaatan energi. Nah, itu masalahnya. Jadi insenerator itu kan masih tanda kutip negatif ya di masyarakat. Saya nggak tahu ini secara setahu saya insenerator itu tidak boleh ditempatkan di komunal, di masyarakat yang berpenduduk gitu. Itu boleh ditempatkan kecuali rumah sakit ya. Itu boleh ditempatkan di area yang minim penduduknya, begitu aturannya seperti itu. Jadi kalau ini ditempatkan di komunal, ini yang akan membahayakan. Setahu saya seperti itu. Tapi mungkin ada aturan lain. Soalnya tahun lalu saya sebagai tenaga ahli untuk pengembangan insenerator di Bandung Barat gitu ya. Jadi itu masalahnya. Nah, lari ke sini, kalau misalkan
isu sampah yang yang akan diselesaikan menurut saya kurang tepat karena ya itu tadi isu insenerator ini masih sensitif gitu ya. Itu masukan saya dari saya. Nah kemudian costingnya, jadi kalau dibandingkan hanya menggunakan mesin air reverse osmosis secara ekonomis jadinya ini tidak relevan karena ada cost 75 juta yang cukup besar. Insenerator memang mahal gitu ya. Menurut saya ini murah tuh kalau 75 juta tapi tergantung kapasitas. Jadi dua isu itu yang harus diselesaikan dulu gitu. Kira-kira seperti itu. Enggak, silakan tanggapannya. Terima kasih Pak. Benar Pak, jadi sebenarnya insenerator ini juga menjadi polemik ya Pak di masyarakat. Cuman secara teknologi kita bisa atasi itu Pak. Tadi benar seperti kita juga pertama harus uji emisinya Pak. Jadi kalau uji emisinya ternyata masih di bawah standar, artinya itu secara ilmunya juga berarti aman kan Pak gitu. Jadi kalau kita bisa menempatkan ada alat yang bisa mengukur untuk polutannya Pak, saya rasa penempatan insenerator di komunal itu juga tidak jadi masalah Pak. Terlebih kalau misalnya ada regulasi yang membantu itu gitu Pak gitu. Jadi sebenarnya inisiatif dari masyarakat itu juga sebenarnya kami berharapnya ada dibantu oleh regulasi dari pemerintah Pak gitu. Karena sebenarnya kalaupun misalnya terjadi masalah di lingkungan, tapi itu juga kalau sampah yang kita pindahkan ke TPA itu juga masalah buat lingkungan sekitar TPA Pak gitu. Jadi sebenarnya filosofi kami adalah bagaimana sampah yang kami hasilkan dari lingkungan kami itu kami bertanggung jawab terhadap sampah itu Pak gitu. Bukan melemparkan tanggung jawab kami terhadap ke lingkungan yang lain. Itu sih Pak filosofi kami. Boleh tambahkan ya. Jadi insenerator itu alternatif paling akhir, paling ujung untuk menyelesaikan problem sampah gitu ya. Jadi kalau nggak ada solusi lain, ya itu yang dipakai gitu. Nah sampai sekarang solusi itu tidak digunakan di berbagai wilayah di Indonesia, kecuali untuk energi gitu ya. Nah itu yang problematikanya. Jadi kira-kira seperti itu Mas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu kan untuk 4 RT ya. Iya Pak, benar. Lalu kebutuhan sampahnya itu 50 kg per jam. Ada nggak sampah 4 RT itu untuk, berarti kalau dia ingin running berapa jam sehari gitu ya, artinya butuh sampahnya itu sekian kilo gitu ya. Benar Pak. Saya sih curiga itu nggak ada tuh sampahnya itu. Berdasarkan riset kami Pak, 1 kakak itu sehari itu 3 kg Pak sampah rumah tangganya gitu ya. Jadi kalau 1 kakak itu sekitar 30 berarti 120 dikali 3 360 kilo Pak itu. Jadi sebenarnya 120 dikali 3 360 kilo, hampir setengah ton lah Pak gitu. Jadi, per hari. Nah itu dengan kapasitas sensor kita 50 kilogram sebenarnya cukup Pak untuk mengcover capacity itu gitu. Ya, balik lagi sebetulnya tadi gitu ya, karena bisa semua sampah gitu ya, padahal ada sampah yang nggak cocok gitu ya, seperti plastik. Sampah rumah tangga itu juga kan mungkin 3 kilo itu juga campur ya, ada plastik, ada macam-macam gitu. Saya masih agak ragu di urusan jumlah sampahnya gitu ya. Sehingga bagaimana itu bisa menjamin dia running gitu ya, selama berapa jam misalnya. Untuk menghasilkan 80 galon itu berapa jam tuh? Atau 100 galon gitu. Itu kan 300 galon itu kan per hari ya. Per hari, bener Pak. Per hari itu hitungannya berapa jam? Itu sebenarnya 24 jam Pak. Cuman kebutuhan kita sehari kan cuma 80 kan Pak, 80 galon gitu. Ya 80 galon itu kan artinya sekitar 6 jam lah ya. Iya, tapi dengan kapasitas yang itu Pak, dengan 200 galon per day, ya sekitar 5 jam, 6 jam Pak, benar. Ya itu 5 jam artinya 5 kali 50 gitu ya kebutuhan sampahnya.
Itu yang saya ragu, ketika sampah itu nggak ada, apa yang akan dilakukan gitu? Oh, konsep produksinya bukan selalu begitu, Pak. Jadi kalau air itu kan perlu pemanasan dulu, Pak, ya, gitu. Jadi airnya tetap udah kita, waktu pembakaran sampahnya berjalan, proses air direbus itu tetap jalan. Kemudian air ini direbus kan itu harus didinginkan dulu, Pak. Jadi kita ada storage airnya gitu, Pak. Jadi bukan saat sampahnya terus ada terus jalan produksi gitu, Pak. Jadi kita bisa terus men-storage airnya, Pak, sebelum proses reverse osmosisnya. Bukan Pak, gitu. Ya, makasih. Masih ada waktu ya. Satu pertanyaan saja, Mas. Iya, Pak. Sebenarnya inovasi apa yang mau ditampilkan di sini? Inovasi yang ditampilkan adalah integrasi, Pak, antara si insinerator dengan boiler, dengan kemudian si mesin penyulingan air itu, Pak, gitu, sehingga masyarakat mendapatkan dari aspek ekonomi dapat, Pak, dia mendapatkan air yang lebih murah, karena sekarang air itu kan sebagai bahan utama ya, Pak, ya, kita ya, gitu ya. Sekarang masyarakat itu apa-apa beli air, Pak, karena dia nggak merasa air tanahnya itu sudah bebas dari bakteri dan segala macam, jadi dia harus membeli air gitu. Nah, dengan ini inovasinya aspek ekonomi dapat, aspek lingkungan juga dapat, Pak, mengenai sampah. Terima kasih. Sedikit Pak Tono, mungkin perlu dilakukan uji ulang untuk sumber air tanah di daerah yang berbeda. Baik, Pak. Contoh yang ekstrim itu di Bantar Gebang ya, yang itu airnya sudah tercemar ya. Itu nanti kondisinya seperti apa? Pasti akan berubah ini ya, gitu ya. Benar, Pak. Termasuk kemudian juga air yang Fe-nya tinggi, yang Mg-nya tinggi, yang kesadahannya tinggi, yang asamnya tinggi di daerah gambut ya. Itu daerah Sumatera, Kalimantan kepake banget ini. Kalau bisa menyelesaikan masalah air minum dari berbasis dari sumber air gambut. Saya kira itu saja saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Arif. Baik, terima kasih. Kami sampaikan Pak Ferry Nelson yang telah menyampaikan paparannya untuk menyampaikan insinerator ya. Memang penghasil sampah saat ini sangat vital karena saat ini di mana-mana fokus penanganan sampah karena sampah tiap hari itu bermuncul secara otomatis. Baik, mungkin ada kata pesan terakhir yang ingin disampaikan. Silakan Pak Nelson. Saya cukup, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Baik, kita berikan aplaus buat Nelson yang menyampaikan paparannya.